Istirahat sejenak dari rutinitas sesaknya transportasi umum. Tap in kartu akses. Notifikasi meeting di pukul 10 pagi dari aplikasi kalender memang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tapi, seorang penulis bernama Anderson pernah bilang, "To travel is to live." Jadi, let me tell you a story about how I live at the end of May. Tapi cepet nyampe dong. Gue suka yang gitu. Obet. Briefing dong, obet itu apa namanya? Betul 18. Apa? Minyak, Omnya silver, elektro, elektro, Aldian, Aldian, Munte, EL19, oh TL, EL, EL, elektro, apa lagi? Dinda, Sania, enggak lu? Oh Iqbal. Itu couple terakhir yang memandu kalian adalah Sheila dan aku Fadil. 11 orang ini berangkat dengan kondisi belum mengenal satu sama lain karena hanya tersambung dari pertemanan masing-masing. Barulah ketika tengah malam kami tiba di rest area, kami saling bercakap. Itu parah banget. Tancap terus ya. Tapi udah ahli sendiri, tapi kayak Zigzag. ahlinya tuh dia udah kayak Ini sampai kita yang bukan enggak, ini pengalaman dia. Ngantuk kali ya. Apa gimana? hati-hati banget ya. Itu Terlalu kata gue keterlaluan hati-hatinya. Iya. Apa? Tadi duluan malah nungguin berangkatnya. Iya. Lebih gede ya. Jadi hari ini kita mau pergi. Sekarang kita udah di Bima, NTB. Kita mau ke Rinjani. Gitu. So far perjalanannya lancar, supirnya asik, co-supirnya juga seru. Ada di situ namanya Munte. Ngobrolin apa aja? Ngobrolin dia playlistnya gue tahu sekarang dia suka dangdut sebenarnya. dia tadi minta tapi Nah, playlist itu dangdut. Cuman karena dia malu sama kita Gen Z, jadi dia sok-sok muter top song gitu. Terus dia akhirnya nggak nyaman, akhirnya dia milih lagu lampau. Lagu lawas. Tapi kan awalnya gini, Kak kalau misalnya mau nyetel lagu boleh, Iya. gitu kan. Cuman itu kode sebenarnya kayak Iya. ya udah, tapi kita kan kayak Gue tuh mau muter lagu Tidur. jauh. Itunya harus pakai kabel. Bukan, si tabletnya tuh lebih dekat ke supir daripada ke gue karena ada carrier. Ntar gue makin dekat sama dia lagi. Sengaja itu biar kenalan punten gitu. Enggak lah. Baru ntar muncul percakapan di situ. Padahal gue udah nyaman pelukan sama carrier sebenarnya. Bisa dilihat beberapa dari kami sudah kehilangan tenaga. Maklum, sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Tapi yang lain tidak sehalu orang ini. Halo semuanya, sekarang kita udah di Lembah Cikajang. Ada sale zone nih di sini ya? Oh iya. Lembah Cikajang ada sale zone nya. Ini dingin banget gila. Wah, 2 derajat ternyata. Gue udah lama nggak ke udara kayak gini. Ada tahu Sumedang juga di Lembah Cikajang. Ini 2080 udah maju. Tadi ngomongin OKR apa ini? Nggak ada. Selingan. Tempat pemberhentian ini juga menjadi tempat pemberhentian yang terlama di perjalanan kami. Karena di tempat pemberhentian selanjutnya, kami hanya singgah sebentar untuk sholat subuh menjelang matahari terbit. Di tempat pemberhentian ini, beberapa dari kami juga ada yang membeli peralatan dan perlengkapan yang belum sempat terbawa dari Jakarta. Ada juga yang membeli makanan karena tidak sempat makan malam mengejar waktu keberangkatan. Namun, mungkin karena kami terlalu lama beristirahat, kami tidak sadar bahwa mobil sudah dipindahkan oleh supir ke tempat parkiran lain. Alhasil, beberapa dari kami harus berputar-putar parkiran dulu untuk mencari mobilnya di mana.
Sampai di titik ini, perjalanan kami berjalan lancar. Walaupun elevasi semakin meningkat dan jalanan semakin menyempit, kami bisa melaluinya dengan aman. Sampai pada akhirnya, di satu jalan yang sempit, kami berpapasan dengan truk bermuatan yang tidak kami duga. Untung saja kami memiliki supir yang handal dalam perjalanan ini. Hingga akhirnya kami tiba di base camp. Siapa dia? Hah? Sederhana tapi mempesona. Sederhana tapi mempesona. Inisialnya apa? Inisialnya adalah di hati. Mun, ini lu semua yang bawa ya? Menggigil bibirnya. Setibanya di base camp, kami bebersih diri, seraya mempacking ulang serta menitipkan barang yang tidak terpakai selama pendakian. Dan juga karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi, kami sarapan terlebih dahulu, sembari menunggu waktu briefing dimulai. Merbabu Piaselo. Baru juga di sini. Belum 2 langkah. Belum ya? Ntar 2 langkah lagi. Berangkat Atmul. Udah update aja. Ya kita kan Ada sinyal. bangnya. Oh gitu. Wih. Dara lu dapat Dia dua. dalam misi pejuang apa ini? Pejuang. Astagfirullah. Boleh? Boleh. Inilah gerbang Selo, gerbang awal pendakian kami di Gunung Merbabu. Nyampe base camp mana, bro? Baru mau mulai, Mas. Nggak salah husnuzon, suzon aja terus. Kata-kata hari ini. Apa tadi? Apa tadi? Enggak. Takut gua. Bisa dimainin gak sih? Di Papandayan dia mainin ini. Yuk. Leader of the group. Kan teman Dinda judulnya. Dinda ini Gas. Ini tidak akan terjadi tanpa Dinda. Mendaki via Selo sebenarnya bukan pilihan utama kami. Awalnya kami ingin mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Swanting, dikarenakan ada yang sudah pernah mendaki melalui jalur Selo. Kami sejatinya juga penasaran dengan keindahan yang ada di Sabana Swanting. Namun sayangnya kami terlalu lama dalam menentukan tanggal pendakian, sehingga kami tidak sadar bahwa kota pendaki yang ada di jalur Swanting tidak bisa mengakomodasi semua jumlah peserta kami. Kami akhirnya memutuskan untuk tetap mendaki Gunung Merbabu lewat jalur Selo. Capek guys. Capek. Dikit lagi pos 3 loh. Lupa apa aja deh, nyebut tenaga. Lupa lagi Strava. Ntar ini aja bareng temen lu apa enggak? Ini landai kok, dia tuh landai kok. Gak usah bilang kayak gitu. Landai seriusan nih, landai itu kan. Tuh landai.
Kalian sendiri saja. Memang landai kan? Tapi memang tidak terlalu lama landainya. Heh, lu nanjak juga. Bro. Gimana Mas Aldi? Ini sangat wow. Sangat ekspresif ya leader kita ini. Sekarang udah 5 kilo guys. Dalam waktu 15 menit kan ya? 15 menit kan ya? Siap maraton nggak sih abis ini? Maraton di Merbabu. Kipchoge lewat ini mah. Lewat ini jalan sesi putih ini. Jadi gimana Mas? Kan di jalan di tempat dia. Lah. Lurus atau belok kan Mas? Lurus tadi. Lurus atau belok? Ke sini. Selo baru. Selometan. Itu ngelawak. Butuh gue keluar enggak? Gue udah setahun ini Tak full banget lah butuh gue. Gak apa-apa, gue independen. Ya, berhenti, lanjut dengan jalan yang menanjak. Dan menanjak. Dan terus menanjak. Sheila berusaha dengan sangat keras. Bega berusaha dengan sangat keras. Keringetan ya. Iqbal berusaha dengan secukupnya. Obet masih. Obet sesantai. Santai saja. Tanjakannya juga masih banyak di depan. Ayo tampilnya. Siapa? Ustadz Hamdin. Belum kenal Mufti Meng tuh. Belum kenal Mufti. Enggak, udah kenal tapi belum diterapkan saja. Masuk loh itu bener-bener nggak bisa gue masukin. Memang jalur pendakiannya terus menanjak. Seakan sulit sekali mencari jalur yang landai. Tapi alhamdulillahnya, setidaknya kami mendaki gunung ini di cuaca yang cerah. Haikal Pramono. Ada yang gue nggak ikut gitu. Haikal Pramono. Community base gitu. Oh dia yang kayak nunggu kita buat naik ya. Iya, kita naik ketemu yang turun. Cuman kayak there's only so much you can do gitu. Enggak banyak kan yang bisa lakuin. Apalagi kalau marketnya emang yang mass. Mas itu gunung apa? Karena buying power kecil. Lu nggak bisa. Banyak kopi. Power kan kecil. Jadi kayak sok doang. Lu mau ningkatin value, lu mau naikin Buying power konsumennya. consumer. Oh. Dia Itu yang partai politik kan? Gue juga kepikiran dia. Setelah beberapa kali mengulang pola jalan, berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi, kami ternyata melihat medan yang tidak terlihat ujung tanjakannya ada di mana. Seakan-akan tidak sampai-sampai kami di tujuan kami. Dan berhubung beberapa dari kami juga masih ada yang tertinggal di belakang, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat lebih lama sebelum kami sampai di pos 1. Tentunya kami isi dengan banyak berbincang-bincang dengan satu sama lain. sampai di pos 1. Excited banget lu. Abis ini turun kita. Ini 5 menit yang ke-10. Sok, boleh. Kamu mau duduk. Duduk lah. Fotoin dari situ dong, dia pakai gue. Ntar dulu, pesan-pesan dulu. Nggak ada gue. Kesan-pesan berkesan. Ngeselin banget. Tuh udah rekam. Mana? Udah rekam. Kami hanya beristirahat sejenak di pos 1 dan langsung melanjutkan perjalanan agar bisa istirahat lebih lama di pos 2. Apalagi di tengah perjalanan kami mendengar hal ini.
5 jam lagi nyampe. Sebenarnya 5 jam menuju Sabana 1 juga bukan estimasi yang salah. Karena sebelum kami sampai di pos 2 pun masih ada satu pos bayangan yang bernama pos kota. Dan jalan menuju pos tersebut kurang lebih seperti ini. Pegang ke talinya aja kok nggak? Nanjak guys. Semangat, semangat, semangat. Naik first. Keren banget gayanya kak. Masukin tangan ke saku. Kayak di video lu aku kayak mau mati terus deh. Hah? Di video lu aku kayak mau mati terus. Enggak. Di videoku kamu akan terlihat seperti mau mati. Bedanya apa ya, tolong? Kalau dia kan udah bilang mau mati. Semangat. Sudah maju. Ih, malu pasti ya. Malu kecil. Itu di mana sih sebenarnya? Orang pada kecil-kecil gitu. Baru. Apa tuh? Orang-orang pada suka ngasih emot kayak gini gitu-gitu loh. Dari mana sih awalnya? Begini? Iya. Nggak tahu. Rangka. Beda dong. So, sekarang kita nih kena istirahat sekejap je. Kita boleh makan apa? Make Ini it in Thailand please. saya tak boleh bahasa Thai, tapi saya boleh cakap bahasa Melayu. So kita ni kena makan Haribo. Dia ni gummy bear. Taklah. Dia ni bahkan kita boleh tengok dia ni ada bahasa Thailand pun. Dan dia ni German brand. So basically German brand isn't supporting Israel kan? Oh, I see. Yeah. So yeah. This is so delicious. Best lah. Best gila. Harga dia tak mahal lah. 15 rupiah. 15 rupiah. So kita makan Haribo. Dia ni ada gula kan? Gula. RM5 je. RM5. RM5 je. RM5 pun kita dapat Haribo. Lanjut pos 2. Kamu sadar kamera sekali ya? Pos bayangan. Oh ya, ini pos bayangan. Masih 40 menit lagi guys. Tuh puncak 2,9 lagi. 4 jam. Sebenarnya kalau lari Istora sampai Duku Atas lah. Nggak nyampe bahkan. Istora sampai Setiabudi. Terkadang berhenti dalam pendakian bukan hanya sekedar untuk beristirahat, Udah ya Cik Turai? Belum. Nyobain tuh, nanya sama ini. Dia gunung. tapi bisa menjadi momen untuk berkenalan dan bertukar cerita dengan orang yang kita temui di jalan. Jelas enggak dong. Dia butuh validasi kayak. Kalau ini capek. Iya. Gimana kesan pesannya, Sheila? Ini lagi motoin. Munte gimana Munte kesan pesannya? Ini gua ke bawah batu deh kayaknya. Nggak bercanda. Lelah-lelahnya gunung. Lebih lelah bolak-balik buah-buah. Lu mau ngulang kisah yang sama, Mon? Aish. Tepat ya? Halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Alien Awards. Hari ini gue mau kentut. Nggak ada ujungnya nih gue liat-liat. Ada 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke, coba dia main 2 menit ya. Sampai kita jadi video, Pak. Akhirnya sampailah kami di pos 2. Di sini kami melakukan beberapa kegiatan termasuk makan siang, sholat, dan tentunya beristirahat.
600 meter. Tuh, postingan 600 meter. Yeay, kita ada pos 2 guys. Yeay. Kita bisa. Hah? Oh, 900 berarti tadi tuh. Kami berhenti cukup lama di pos 2. Bahkan ada beberapa dari kami yang tidur sejenak, mempersiapkan tenaga untuk melewati medan yang lebih menantang setelah ini. Semangat Jal. Smart. Karena ini jalan yang kupilih. Asik. Ini. Pedes banget. Menuju pos 3, elevasi semakin meningkat. Tanjakan semakin curam, suhu mulai mendingin, visibilitas mulai menurun dikarenakan mulai muncul kabut. Meskipun matahari masih terlihat di langit. Namun tetap saja, foto dan gambar harus tetap diambil. Kabutnya. Dingin. Yuk. Apa? Kayak ini gitu ya. Jadi ya, nyambung ke badan, ada exoskeletonnya. Si tantrum. Mau tantrum dulu. Si tantrum sedang tantrum. Ayo bisa. Kuncinya satu. One step at a time. Lu masuk susu bijak lah, Dil. Bacot kalian semua. Kalau kesel kita semua kesel kok sebenarnya. Siapa sih yang ngajakin? Siapa yang ngajakin naik berbeda? Maju siapa? Gue sih di kubunya Zadi dan Obet ya. Kalau dia ngajakin lumayan. Enggak, gue bawa cuma ngandorin doang. Sama Ais ya. Hah? Bikin gue marah deh juga kan. Lumayan. Iya, lumayan. Iya, kayak konstan gitu loh. Terus Iya. tantrum. Kayak summitnya gede ini. Kontemplasi mengenai pendakian ini akhirnya muncul juga. Mulai mempertanyakan alasan. Dari tadi udah kayak kenapa aku naik gunung? Ajakan siapa ini merbabu? Kenapa kok merbabu? Aku mau merbabu. Kenapa? Nggak ajakan gue sih sebenarnya. Aku juga ngajak orang, cuman kenapa? Sama kayak halnya kenapa Bandung? Pantau mayat-mayat. Pindang-pindang. Salon pas aja dulu. Gimana merbabu? Mantap. Baik. Gimana Son? Gimana gue balikin? Dibanding half marathon mending mana? Mending half maraton. Gak bawa beban. Itu another story tuh. Another plot twist. Jadi gini. Ada satu pos lagi. Jadi ceritanya tuh kita merencanakan itu buat apa ya? Buat Staycation OSKM. OSKM ya, staycation OSKM rame-rame. Iya. Heeh. Staycation OSKM. Terus udah di villa kan kita kan? Taruh carrier mana? Iya sih. Kamu kok perhatian? Nggak pernah. Lepasin dulu. Mending malah lepas dulu lah ininya lah. Ada dua. Mending duduk dulu. Itu gimana ceritanya? Mending duduk dulu. Tahan gitu ya. Mending duduk dulu. Mending duduk dulu. Siap-siap. Kok semua orang marahin aku? Itu nggak dimarahin. Cepatlah langkahnya, Mbak. Pressure. Dari tadi ada di sana. Dikit lagi sinar. Dikit. Akan buka kelam itu. Sabar. Hari masih panjang. Dinda tuh waktu di gede, carrier-nya tuh miring. Lu bayangin. Jadi itu kenapa? Miring little miring gitu loh. Dia nggak sadar. Talinya salah. Carrier aja jelek. Iya, dia nyewa carrier. Oh, cewek tuh nggak pernah salah ya? Oke. Carrier yang salah. Carrier yang salah. Terus gue belum mau olahraga gitu loh, jadi gue nggak elbow. Waktu turun dia naik ojek pokoknya. Itu Dinda pre half marathon itu. Pre strong manis era. Iya benar. Strong manis. Lelah memang tidak bisa dihindari, tapi sebaiknya kita bawa asik saja agar bisa kita nikmati. Apalagi ada pemandangan Gunung Merapi seperti ini. Ketimbang mengeluh karena lelah, mending kita nikmati dengan senyuman saja, bukan? Jadi
Ya, bisa lah. Ayo lah muntah ah. Minimal kaki lu melangkah duluan. My foot udah gemeter. Lucu lagi. Dan tentunya lelucon dan gimmick yang tiada hentinya. Kaf, jalan yang kupilih. Kaf, ini jalan yang kupilih. Iyo banget. Iyo banget. Kaf. Oh, harusnya kameranya ya, bukan guanya. Momen-momen seperti itulah ditambah dengan pemandangan yang semakin indah yang membuat kami seakan lupa akan rasa pegal di kaki dan rasa lelah di hati. Dan karena saking indahnya pemandangan yang kami lihat, hampir di setiap sudut jalur ini kami berhenti untuk mengambil gambar. Sehingga tanpa terasa, kami sudah hampir mau sampai di pos 3. Ayo, dikit lagi. Sedikit lagi. Semangat Sonia. Dikit lagi, bener dikit lagi. Tuh. Finally guys. Sampai kan? Tibanya kami di pos 3 Sabana 1 menandakan akhir dari pendakian kami di hari pertama. Wih, apa kabar lo? Mulai dari base camp, melewati jalur landai, hingga bertemu tanjakan curam bertubi-tubi. Tapi kami sadar, pendakian belum selesai. Matras dulu, matras. Yuk. Maka dari itu setelah matahari tenggelam, kami langsung makan malam, sholat, dan berberes. Dikarenakan kami harus mempersiapkan diri untuk menuju puncak di esok pagi.